Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah sholat isya dan jamaah sholat tarawih masjid Darul Muqaddim yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, hari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menginjak hari yang tarawih yang ke-22. Ya, ada yang 22 dan jadi ini mari kita syukuri karena kita tinggal di Condong Catur, Depok, Sleman, dan alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu serta adik-adik juga Mas Mbak jamaah masjid Darul Muqaddim yang dirahmati Allah. Jadi ini pun saya sowan ke sini sudah 3 kali Bapak Ibu. Dulu pertama saya ingat betul di sini diminta Mas Gion untuk ngajari ngasah pisau karena saya seorang juru sumber. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Kalau Mas Gion masih mainan Harley Davidson, saya masih ngasah pisau. Kemudian tahun lalu kalau tidak salah saya diminta sama Pak Panimu Depok, Pak Wawan, untuk sowan ke sini dalam rangka festival sujud. Dan seingat saya banyak juga jamaahnya yang dapat kenangan-kenangan yang dulunya untuk anak-anak muda, tapi malah yang semangat malah bapak sama ibu-ibu. Nah, alhamdulillah ini yang ketiga keberkahan. Kemarin saya ditelepon Mas Gion diminta untuk isi dan jadwal yang qadarullah kosong malam ini. Jadi saya bukan ustaz, bukan kiai ibu. Jadi saya ini hanya ya seperti teman-teman juga yang masih muda seperti Mas Gion juga dampingi bapak-bapak yang sering istiqomah ngurusi masjid. Kebetulan sekarang di Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sleman. Dan malam ini saya tidak ingin memberi tausiah, saya ingin bercerita saja. Paham ya Bapak Ibu ini? Kalau Bapak Ibu sudah mengizinkan, saya juga tenang. Jadi begini, kebetulan ini ada adik-adik, ada bapak, ibu-ibu, ada mas-mas, bapak, dan saya tadi waktu datang, saya sangat, masya Allah ada jurnal, kemudian ada buku kecil tentang buklet tentang Ramadan di Darul Muqaddim. Memang di Condong Catur salah satu masjid waktu itu yang menjadi pilot untuk pertemuan dari Darul Muqaddim. Dan alhamdulillah sampai malam hari ini penilaian kami waktu itu di festival sujud itu memang benar-benar masih berlaku, artinya dalam mengelola masjid itu tidak main-main. Walaupun masih banyak yang main itu mungkin ada masih yang main itu atau nggak ada sekarang. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya ingin cerita. Jadi seperti yang saya utarakan, saya aturkan Bapak tadi, saya tidak ingin beri tausiah karena sudah banyak asatidz kiai ulama yang hadir di sini. Jadi ini ada cerita, ini true story, ini cerita benar. Ini terjadi di Maroko. Maroko itu di Timur Tengah sana, yang bilang sekarang sedang ada konflik. Ada ulama yang waliullah juga, kekasih Allah juga. Usianya tidak sepuh seperti di Indonesia, apalagi di Darul Muqaddim. Beliau ini 40-an sudah dipanggil Allah, tapi kisah ini menarik untuk saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari kisah ini saya juga dapat barokah dari cerita ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga adik-adik terutama mas-mas bapak yang masih muda bisa belajar dari ini. Jadi waliullah ini ahli ibadah. Kemudian suatu ketika karena ahli ibadah, malaikat datang menghampirinya. Kenapa malaikat itu datang? Karena di Lauhul Mahfuz si waliullah ini nanti akhirnya tercatat masuk
di neraka pada saat malaikat ini melihat Lauhul Mahfuz. Kemudian karena tidak ada yang mungkin malaikat itu ada belas kasihan juga kan, akhirnya mendatangi si wali ini. Datangilah namanya Syekh Abdul Aziz Abdullah. Wahai Allah, kenapa Anda beribadah seperti itu sementara Anda di Lauhul Mahfuz itu akan masuk neraka? Kira-kira kalau Bapak Ibu didatangi malaikat terus didamu seperti itu, kira-kira Bapak Ibu akan melukro atau akan terus semabut ya? Tapi jangan sekarang Pak, semabut ya. Nah, yang terjadi tidak, sang Syekh ini tadi tetap menjawab dengan penuh dengan keikhlasan. Kalau memang itu takdir dan itu sudah diridhoi Allah, masuk neraka pun akan saya jalani. Kemudian malaikat ini kaget. Kenapa Anda seperti itu? Saya, ya karena saya sholat ibadah dan lainnya itu semata-mata karena saya makhluk dan saya menghamba sama Allah SWT. Mendapat jawaban itu, malaikat kembali lagi ke tugasnya lagi, bukan ke Timur Tengah, tapi ke di sana. Kemudian dalam perjalanan sampai dia tempat tugasnya tadi, malaikat lihat lagi, loh, kok di Lauhul Mahfuz si saya ini sudah ada di catatannya di neraka, pindah ke surga. Kemudian karena keingintahuan, malaikat balik lagi menemui sang Syekh tadi. Apa yang terjadi dialognya? Dan ini memang ada waktunya. Datang kemudian tanya lagi, Syekh, setelah saya balik dan saya lihat catatan di Lauhul Mahfuz, Anda itu tidak di neraka, tapi sama Allah dipindah ke surga. Kira-kira kalau Bapak Ibu Mas Mbak sini diberitahu itu akan apa? Syukuran 21 hari atau akan potong kambing? Saya ini nanti jawab dengan Alhamdulillah. Kalau sekiranya Allah menakdirkan saya untuk di surga, saya akan terima, karena itu hak dari Allah Sang Pencipta makhluk. Dapat jawaban seperti itu, malaikat masih penasaran juga. Akhirnya, Anda yakin? Kenapa Anda jawab seperti itu? Saya menjawab lagi, karena saya beribadah hanya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat menjawab ini, jawaban ini kunci, kemudian malaikat puas dan kembali lagi. Pada saat malaikat akan kembali, sini namanya juga manusia, ada rasa penasaran. Kemudian tanya kepada malaikat tadi, wahai malaikat, kalau Anda tadi bertanya ke saya, boleh saya tanya ke Anda? Dijawab, apa yang akan Anda tanyakan? Girlfriend? Butuh jawaban apa? Akhirnya sang malaikat menjawab pada saat ditanya. Pertanyaan pertama, kalau sebelumnya Anda menemui saya menyampaikan bahwa saya akan diterima di tempatan di neraka, kemudian Anda datang lagi mengabari lagi bahwa saya akhirnya di surga. Kira-kira amalan apa yang membuat saya menjadi catatan kedua di Lauhul Mahfuz? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat surprise dari Mas. Jawabannya dari malaikat, karena ibadahmu tidak ada lain selain mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi jawaban kuncinya itu. Dapat jawaban seperti itu, sang Syekh kemudian puas sembari ucapan alhamdulillah. Dan masih ada satu lagi pertanyaan malaikat yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ini penting. Lalu kenapa pada saat Anda menemui saya pertama kali di Lauhul Mahfuz, saya ada di neraka? Malaikat agak terdiam sejenak, kemudian malaikat menjawab sambil bercerita, dulu sewaktu kamu usia 15 tahun, saat kamu remaja, ibumu mendatangimu dan kamu dalam kondisi sudah bangun. Ibumu akan memintamu untuk membelikan sesuatu di pasar.
Di saat itu kamu sudah bangun, namun kamu pura-pura tertidur, sehingga manakala ibu melihatmu tertidur dan kasihan padamu, kamu tidak menunaikan tugas dari ibu. Ada yang seperti itu? Ada? Banyak. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas dan semua jamaah Masjid Darul Mutakin, kesimpulan dari cerita yang pendek ini, ternyata dalam menjalankan ibadah tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita awali dengan niat. Bina amalu binniat. Niat karena setiap langkah, apalagi berangkat ke masjid, satu langkah dinaikkan derajat, satu langkah dihapuskan dosa-dosa kita. Semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu kita mohon ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, baik yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Yang ketiga, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, termasuk kepada tetangga, saudara yang usianya lebih sepuh dibanding kita. Dan yang terakhir, kesimpulannya dari kisah ini adalah tidak ada yang lebih luas, tidak ada yang lebih banyak selain ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan jumpai, dan mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Darul Mutakin selama menjalankan ibadah di masjid, di rumah, dan perjalanan mendapatkan amal ibadah dan dinilai sebagai jariah seluruh jamaah. Amin. Dan untuk menutup kultum ini, jadi kultum itu kuliah 7 menit. Ada 7 menit? Mudah-mudahan kuliahnya 7 menit kali 30 nanti dapatnya yang asli ya Pak, karena sekarang banyak yang gak asli. Saya mohon maaf nanti tidak bisa imam karena dari tadi pagi saya puasa Pak. Bapak Ibu juga puasa? Jadi karena ada Bapak imam yang langsung sepuh, kami mohon untuk imam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dari saya minta maaf. Tidak ada lain kecuali Bapak Ibu maafkan ya. Jadi nanti saya pulang bisa lega, bisa tidur nyenyak, bisa sahur lagi. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.